ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala ini, salat, puasa, zakat, takziah dan seterusnya, semua itu harus seperti yang Allah mau, bukan yang kita mau. Di Indonesia ini banyak orang mau ibadah tapi semaunya sendiri, bukan maunya Allah. Nggak bisa, harus seperti yang Allah mau. Bagaimana caranya seperti yang Allah mau agar sama dengan seperti yang Allah mau? Ikuti buku panduan, ada Al-Quran, ada Sunnah. Ini panduannya. Kalau nggak ikutin ini maka salah, nggak diterima udah. Nah, banyak orang salah paham nih. Ibadah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dikenal dengan bid'ah. Apa itu bid'ah? Ibadah yang dibuat tidak ngikutin Sunnah Nabi, kan gitu. Itu versi lawannya, versusnya Sunnah dengan bid'ah, gitu kan? Ini lawannya nih. Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi, bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Banyak orang kadang-kadang alergi dengan istilah bid'ah, padahal sebenarnya ini dari lisan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis Irbad yang masyhur, berpeganglah teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Berpegang teguh pada keduanya, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, walaupun dengan gigi geraham kalian. Pegang, apapun godaannya jangan terpengaruh, tetap. Dan hati-hati dengan perbuatan-perbuatan ibadah yang baru-baru dibuat, ya, karena itu semua akan membawa pelakunya pada kesesatan. Kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Jadi ada istilah bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa bid'atin dhalalah wa dalalah finnar. Ini riwayat sahih menyebutkan masalah ini. Jadi teman-teman sekalian, jangan alergi dengan istilah bid'ah, karena bid'ah ini datang dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu. Saya kasih contoh rasional. Kalau teman-teman lagi bekerja di satu perusahaan, lalu pimpinan perusahaan bilang, ini baju perusahaan ya, warnanya putih, ada logo perusahaan. Jam kerja jam sekian sampai jam sekian. Ada pegawai datang, sudah diterima, tapi dia nggak pakai baju perusahaan, dia pakai bajunya sendiri. Ada logo perusahaan putih, dia nggak mau putih, dia pakai warna hitam. Rapi memang rapi, tapi perusahaan nggak mau, harus pakai baju perusahaan. Jam kerja ditentukan jam 7 sampai jam 5, enggak, dia datang jam 9, dia keluar jam 2 siang, dia ikuti peraturannya sendiri. Kira-kira masih dipekerjakan nggak? Pecat. Nggak ikuti peraturan. Ini baru peraturan manusia. Bagaimana peraturannya Allah? Nggak bisa, nggak diterima sholat kalau belum masuk waktu, nggak tutup aurat, nggak wudu, gitu, bersih dari najis, gerakan dan bacaannya benar, itu baru bisa. Kalau nggak bisa. Dan harus ibadah itu yang dipandu. Subhanallah, banyak sekali orang sibuk dengan perbuatan bid'ah, teman-teman sekalian. Sibuk dengan bid'ah. Apa itu bid'ah? Ibadah yang dibuat-buat, nggak pernah Nabi contohin ini. Saya kadang-kadang bilang begini, teman-teman sekalian, ibadah yang disunnahkan saja sudah terlalu banyak. Gimana caranya orang membuat perbuatan bid'ah ini? Kapan ada waktunya itu? Coba ya, kita azan subuh, ada sholat sunnatul fajr, ini. Kemudian sholat subuh. Duduk habis itu zikir pagi, namanya zikir pagi, biasanya maksurat yang dibaca. Maksurat ini istilah bagi zikir pagi sore, bukan berarti saya rujuk kepada buku ya, tapi ini istilah yang sering dipakai oleh para ulama. Jadi zikir pagi, sebentar istirahat ada sholat duha. Habis istirahat sebentar duha kayak begini sudah menjelang duhur, ada qobliyah duhur, duhur, ba'diyah duhur. Istirahat sebentar ada asar, qobliyah asar, asar ada zikir sore. Istirahat sebentar ada maghrib, qobliyah maghrib, maghrib, ba'diyah maghrib. Istirahat sebentar ada isya, qobliyah isya, isya, ba'diyah isya. Istirahat sebentar ada sholat tahajud, kembali lagi subuh. Padat nggak kira-kira? Luar biasa padatnya. Ini belum bicara masalah takziah, belum bicara masalah ziarah kubur, jenguk orang sakit, bakti orang tua, hadir majelis ilmu, belum kita bicara nih. Itu udah padat. Ngapain buat-buat ibadah yang tidak ada sunnahnya? Anggaplah kalau anda bilang yang sudah bid'ah hasanah, terserah anda deh. Tapi sunnah ini ada. Kerjain ini nih, habisin waktu di sini. Ini aja sudah padat sekali, gitu kan? Kalau kita lalaikan ini, kita buat ibadah yang tidak ada panduannya, pasti akan tertinggal yang ada panduannya, kan gitu. Nggak mungkin dua perbuatan bersatu dalam satu kegiatan, kan? Pasti akan berpisah. Tidak mungkin orang makan dan tidak makan, nggak mungkin. Pasti salah satunya, gitu kan? Nggak mungkin orang berdiri dan duduk, pasti dia berdiri atau duduk. Nggak bisa bersatu. Maka seperti itu, sibukkan diri dengan sunnah maka akan aman.